Sementara itu pemirsa, aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan semenjak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat untuk para siswa. Dan untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya mengadakan program tidur siang untuk para siswanya. Siswa dan siswi ini nampak terlelap di kelas selepas belajar dan sholat zuhur. Beralaskan tikar, anak-anak ini sedang menjalani program baru sekolah yang belum ada di sekolah lainnya. Para siswa dan siswi pun tidur, diiringi alunan lagu relaksasi yang juga bergema di setiap sudut sekolah. Ya, program unik tidur siang di sekolah digagas SMP Negeri 39 Surabaya. Mulai jam 1 siang, para siswa sudah mempersiapkan kelas dan menggelar tempat tidur mereka. Ruang kelas dibagi menjadi 2, bagian putra dan putri dibatasi dengan bangku sekolah. Enak sih, soalnya bisa refreshing pikiran, jadi segar aja. Agar tidur nyenyak, sebelum tidur semua telepon genggam wajib dikumpulkan. Para pelajar ini dapat menikmati tidur siang bersama di sekolah selama 1 jam. Ide unik ini berawal dari keresahan guru terhadap sebagian murid yang sering lelah dan mengantuk di siang hari. Anak itu lelah, ngantuk, lemes. Dari situlah muncul pada saat kami rapat dinas. Ide muncul Bapak Ibu guru itu kalau bagaimana Bu kalau diadakan relaksasi 1 jam gitu, cara SAS gitu gimana Bu? Program tidur siang di SMP Negeri 39 Surabaya yang baru digelar 2 kali ini diharapkan mendapat tanggapan dan hasil positif ke depannya. Kegiatan ini mengingatkan kita terhadap program yang sama yang diberlakukan di sejumlah negara, salah satunya di Tiongkok. Para pelajar mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak agar dapat kembali beraktivitas dengan baik. Fasilitas yang nyaman seperti ini semoga bisa diikuti di Indonesia agar siswa merasa nyaman dan tenang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, ke informasi lainnya, ujian nasional akan kembali digelar pada bulan November mendatang. Namun ujian nasional kali ini hanya diperuntukkan siswa sekolah menengah ke atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah. Mendikdasmen berencana akan kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini, pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun N' Roses November. Sementara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, memastikan istilah ujian dipastikan hilang. Sebelumnya, UN dihapus pada tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. UN diterapkan bukan untuk mengukur kelulusan siswa, tetapi sebagai sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. Sementara itu diberlakukannya kembali UN bertentangan dengan survei Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI pada November 2024. Hasil survei menunjukkan mayoritas guru setuju UN untuk dihapus. Dari survei diketahui sebanyak 87,6% responden setuju UN untuk dihapus. Sisanya setuju UN kembali digelar. Sementara itu terkait dengan zonasi, 72,3% responden setuju PPDB sistem zonasi dipertahankan. Sisanya setuju zonasi dihapuskan.